sukses, apalagi jika menyangkut dengan keuangan. Karena itu, istilah financial planning sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi bagaimanakah kita melakukannya? Mari kita diskusikan bersama, tetap di Cakraloka. Hai Cakramania, selamat datang di Cakraloka Universitas Negeri Malang, Excellence in Learning Innovation. Bersama saya sekali lagi tetap gak berubah, Feby Henuk, host Cakraloka. Hari ini ada sesuatu yang menarik. Mungkin Cakramania di rumah sudah sering mendengar kata financial planning. Apa itu bentuknya? Apakah itu selalu berhubungan dengan uang? Ataukah itu berhubungan dengan utang-utang? Ataukah itu berhubungan dengan aset-aset? Bersama saya saat ini ada Ibu Dr. Dwi Wulandari, SEMMCFP ya Bu? Benar. Betul ya. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik, seger banget nih. Iya. Lilac atau pink atau apa ini ya? Gitu ya warnanya ya. Menggambarkan suasana hati. Walaupun situasinya pandemi, kita harus pakai masker ini, Cakramania. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, physical distancing, tidak boleh mengabaikan itu. Jadi Cakramania, untuk informasinya bahwa Ibu Dr. Dwi Wulandari ini adalah salah satu pakar ekonomi kepunyaan Universitas Negeri Malang dari Fakultas Ekonomi. Jadi kalau Cakramania yang ada di Fakultas Ekonomi akan sering-sering nih ketemu sama Ibu Wulandari ya Bu? Benar. Ibu dipanggil Ibu Wulandari atau Bulan ya? Oke, Bulan. Nah, terkait dengan apa yang akan kita bicarakan Bu, itu sudah hits kayaknya, hits banget gitu ya. Instagram, media sosial yang lain itu sudah membicarakan tentang financial planning. Benar, dan di masa-masa pandemi ya, saya sapa dulu deh. Halo Cakraloka, ini pasti anak-anak keren ya, anak-anak milenial keren. Nah Mbak Feby, di masa pandemi itu memang semakin banyak orang yang sadar bahwa selama ini hidupnya sudah salah arah. Betul. Artinya tidak melakukan financial planning. Ya, jadi baru kerasa banget di masa pandemi. Betul. Benar. Jadi sebenarnya financial planning itu apa gitu? Nah kalau kita bicara financial planning gitu ya Mbak ya, aku sering banget nih dengar. Misalnya ada yang bilang gini, ngapain sih pakai planning segala kalau hidupnya lama? Betul. Nah sering. Ngapain pakai planning? Atau bahkan yang lebih nyakitin tuh kayak gini nih. Iya kamu duitnya banyak, bisa di planning. Nah kalau aku gak ada duit, permasalahannya gimana ceritanya kamu gak ada duit? Gak ada duit kan? Selama kerja pasti punya duit gitu ya. Nah jadi financial planning itu sendiri ya, Mbak Cakraloka. Jadi ini adalah satu proses di mana teman-teman ingin mencapai tujuan hidup. Melalui apa? Melalui perencanaan keuangan secara terintegrasi dan terencana. Nah jadi kita ini kan pasti punya tujuan hidup ya. Aku mau tanya deh sama Mbak Feby. Mbak Feby setahun lagi pengen apa? Pengen traveling ke luar negeri dong. Pengen traveling ke luar negeri. 3 tahun lagi pengen apa? Pengen punya rumah yang gede. Pengen punya rumah yang gede. 5 tahun lagi pengen apa? Pengen apa ya? Pengen apa lagi? Jadi pengen yang lain lagi gitu ya. Nah jadi teman-teman harus kayak Mbak Feby ini, harus punya namanya tujuan keuangan. Karena akan sangat sulit gitu ya kita ngomongin perencanaan keuangan kalau kita bahkan nggak tahu tujuan kita apa. Ya jadi harus spesifik nih. Aku tahun depan pengen apa? 3 tahun apa? 5 tahun apa? Kenapa harus gitu? Karena nanti jadi ketahuan nih, kita bisa nggak sih mencapai ini? Nah, terkait Cakramania yang termasuk golongan milenial ya, Cakramania yang milenial ini, mereka kan masih hidup dengan orang tuanya mereka gitu. Apakah mereka juga harus melakukan financial planning gitu? Nah, ini yang perlu saya kasih tahu ya. Jadi kalau teman-teman, terutama di Fakultas Ekonomi, sepertinya udah ngerti nih. Kalau duit itu kaitannya sama waktu. Jadi semakin awal kita memulai, di ujung itu hasilnya semakin gede. Nah, jadi kenapa sih financial planning itu harus kita pelajari dari sejak kita milenial? Karena kalau belajarnya udah di usia saya telat ya. Gitu ya udah telat. Jadi kan sering ada pertanyaan, kapan sih kita harus mulai merencanakan keuangan? Jawabannya adalah kemarin. Harusnya udah kemarin gitu ya. Enggak sekarang ya. Tapi kalau ilmunya baru tahu sekarang, nggak masalah. Kita mulai belajarnya sekarang. Oke, baik. Nah kemudian
apa langkah-langkah financial planning yang harus dilakukan oleh Cakramania ini, Bu? Oke, nah jadi kalau bicara financial planning, mungkin sebelum ke langkah saya mau jelasin kita itu bahas apa aja sih, gitu ya. Nah jadi yang pertama teman-teman itu harus ngerti namanya manajemen cash flow. Oke. Bahasa gampangnya gini, duit yang masuk harus lebih gede daripada duit yang keluar. Oke. Ya, bukan besar pasak daripada tiang. Nah, banyak utang dong ya berarti Bu ya. Gitu ya, pemasukan 1 juta, pengeluaran 3 juta. Nah, yang 2 juta dari mana? Hutang ya. Oke. Nah, yang pertama adalah manajemen cash flow. Belajar dulu itu. Terus kalau udah naik level nih kita. Nah, kita mulai kumpulin namanya dana darurat. Oke. Terus habis gitu naik level lagi. Kita harus ngerti namanya proteksi. Apa Bu yang diprotek? Dirinya sendiri. Minimal gini. Kalau saya sakit ada nggak ya yang bayarin? Sakit itu mahal loh Mbak Feby. Ya benar. Udah ngerti semua. Baru kita ngomong namanya investasi. Oke. Nah makanya kalau belum langsung aku harus invest apa? Kita tanya dulu manajemen cash flow-nya udah benar. Dana darurat udah oke. Proteksi udah, baru ke investasi. Jadi contohnya manajemen cash flow ini seperti apa Bu? Contoh kayak gini. Nah Mbak Feby kan pasti ada income pasti ya. Ada. Nah, ketika ada income tiap bulan itu nggak serta-merta kita langsung spending. Ya kan? Karena orang Indonesia biasanya saya spending dulu, belanja dulu, baru di ujung kalau ada sisanya baru diatur. Nah, nggak boleh gitu. Yang pertama ketika punya duit, dapat penghasilan, kita lakukan namanya budgeting. Nah, budgeting itu rules-nya gampang dan sesuai dengan kepribadian. Karena nggak bisa maksa, Mbak. Misalnya gini nih, aku sih kuat aja ya makan nasi pakai ikan asin, pakai sambal tiap hari. Yang penting kenyang itu aku kuat. Aku nggak bisa. Nggak bisa. Mohon maaf. Harus ada kopi, harus ada serta-merta yang lainnya. Tapi misalnya aku nggak bisa kalau disuruh nggak nongkrong cantik misalnya gitu. Nah, berarti ini aku tadi bicara 2 pos ya. Satu adalah pos kebutuhan, makan kebutuhan. Satu adalah lifestyle yaitu nongkrong. Jadi aku nggak apa-apa deh ngirit di makan, tapi bisa nongkrong. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Nah makanya kalau kita bikin budgeting itu kita cuma kasih rules minimal sama maksimal. Masalah dilakukan bagaimana itu terserah yang melakukan. Nah, kasih contoh dulu ya Mbak ya. Nah, dari 100% income, yang pertama teman-teman harus sisihkan adalah untuk satu adalah sosial. Ya, sosial ini wajib karena ya kalau duitnya untuk sosial juga kan jadi berkah ya. Amin. Nah, dari situ berapa sih yang untuk sosial? Minimal 2,5%. Tapi aku mau sosial 20%, silakan. Kan namanya minimal. Minimal boleh banget dinaikin ya. 2,5% untuk sosial. 2 untuk apa? Tabungan dan investasi. Didulukan ya nabung dan investasi. Iya. Ya, tabungan dan investasi harus didulukan. Berapa minimalnya? 10%. Kalau Mbak Feby bisa nyisihin berapa nih tabungan dan investasi sebulan? Saya masih bisa 40%. Keren ya. Udah bisa nyisihin 40% untuk tabungan dan investasi. Itu keren. Bagus sekali. Nah, jadi minimal 10, tapi teman-teman harus tingkatkan sampai maksimal gitu ya. Terus habis gitu apa yang ketiga? Cicilan utang. Kenapa sih harus didulukan? Kalau kita ya udah meninggal mau masuk surga gak jadi gara-gara utang ya Bu. Ya ampun. Dibayar. Cicilan utang diduluin gitu ya. Nah, terus berapa cicilan utang maksimal? Itu 30%. Itu udah termasuk kalau teman-teman nyicil rumah, nyicil mobil, nyicil gadget, pokoknya di total harus 30%. Ya, jadi hati-hati banget nih sama utang. Keempat, ada namanya kebutuhan. Kebutuhan di maksimal 60% kalau bisa kita turunkan. Nah, terakhir ada namanya gaya hidup, lifestyle, beli sepeda, ngopi-ngopi cantik, beli make up, skincare macam-macam yang sebenarnya itu kan bukan kebutuhan utama. Nah, makanya kita bilang ini sebagai lifestyle. Maksimal adalah 20%.
Nah, dari maksimal dan minimal itu kita tata sesuai kita. Misal nih Mbak Feby, aku lihat tadi Mbak Feby dari 100% pendapatan 40% ke tabungan, kan berarti sisa 60. Misalnya 10% sosial, nah 50 berarti sisa 50 kan. Nah, mungkin untuk lifestyle 20, untuk makan dan yang lainnya 30. Bisa dialokasikan seperti itu. Nah, ini sesuai preferensi masing-masing. Iya. Jadi pada dasarnya cash flow itu disesuaikan dengan karakteristik pribadi orangnya. Benar. Intinya tidak boleh susah, tetap harus bahagia. Bahagia sekarang dan bahagia nanti gitu ya. Gitu. Jangan bahagia sekarang, susah di nanti juga nggak bagus berarti gitu. Bukan berarti bersakit-sakit dahulu senang kemudian. Enggak, sekarang senang deh. Seneng terus pokoknya ya, yang penting diatur. Kalau financial planning bisa gitu ya. Jadi kita nggak ngajarin misalnya harus benar-benar susah hidup ngapain gitu ya. Nikmati sekarang tapi juga ada remnya supaya nanti di masa depan bisa menikmati juga. Oke. Nah, kalau tadi ada cash flow, ada juga dana darurat ya Bu ya? Oke. Apa itu Bu dana darurat? Kenapa kok harus kita ada, gitu ya? Nah, jadi gini nih, begitu pandemi ini muncul, itu banyak banget orang-orang yang bilang, aku baru sadar Mbak, ternyata bener katanya Mbak bahwa kita harus punya dana darurat. Contoh gini Mbak Feby, dalam kehidupan itu kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Iya, betul. Tiba-tiba di PHK, tiba-tiba misalnya teman-teman yang freelancer nggak ada job. Ya kalau PSBB gitu kan, misalnya kita misalnya punya catering untuk wedding, mau wedding apa? Iya, gitu nggak kan. ada, bener. Nah, untuk mengantisipasi kondisi yang kita tidak pernah perkirakan sebelumnya, itulah kita gunakan dana darurat. Seperti pandemi ini ya, Bener. kita nggak pernah mengira bahwa ada. Siapa yang tahu sih ya, hari ini kita masih senang-senang, besok lockdown. Iya, benar. Nah, terus berapa sih sebenarnya dana darurat itu? Kalau dulu Mbak Feby ya, kalau single belum menikah itu 3 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau Mbak Feby biasanya untuk kebutuhan habisnya 3 juta, maka punya dana darurat 9 juta. Kalau sudah menikah biasanya 6 kali pengeluaran bulanan. Kalau sudah menikah punya anak biasanya 9 kali pengeluaran bulanan. Tapi begitu pandemi udah kita samaratakan semua. 12 kali pengeluaran bulanan. Karena kan kita nggak tahu ini pandemi sampai kapan. Kalau kita di PHK kita nggak tahu dapat kerjanya lagi kapan. Nah, duit ini adalah untuk kondisi ketika ya kita nggak ada kerjaan, keluarga harus dikasih makan misalnya 12 bulan. Ya 12 kali pengeluaran bulanan. Udah punya belum? Udah, alhamdulillah. Keren banget udah punya. Cuman ya kalau saya begitu, jadi kalau liburan tuh masih mikir-mikir kebanyakan nggak sih ini keluar duit kok kayaknya banyak banget gitu ya. Tapi setelah dapat pencerahan begini jadi tahu begitu. Nggak apa-apa keluar uang segitu asalkan menghasilkan di tempat yang lain begitu ya. Dan Mbak Feby ya, dana darurat ini prinsipnya teman-teman ya. Karena aku juga tahu bahwa teman-teman ada beberapa yang punya dana darurat terus bilang sama aku, Mbak, ini ternyata saham merah semua nih, portfolionya merah. Dana darurat kok aku taruh di saham? Nggak boleh ya. Nah, jadi dana darurat itu harus kita taruh di instrumen yang punya karakteristik satu liquid, gampang dicairkan. Namanya juga darurat ya kan. Misalnya kita tiba-tiba butuh ada masalah, masa iya mencairkannya susah gitu. Satu liquid, 2 di instrumen yang resikonya rendah, tapi tetap menghasilkan. Nah, jadi biasanya nih Mbak ya, dana darurat itu kita taruh di tabungan, deposito, emas, reksadana pasar uang. Nah, di situ biasanya naruhnya dana darurat. Ya. Karena gini juga, penting juga diketahui, punya duit tunai banyak itu tidak selalu keren teman-teman. Iya, benar. Nah, karena duitnya ini bisa kita gunakan untuk investasi yang akan menghasilkan lebih banyak lagi. Mungkin yang lebih gampang bisa, bener nggak sih kalau begini, 100 jutamu yang waktu itu keren, tapi ketika sekarang 5 tahun sekarang 100 juta itu mungkin udah nggak keren lagi gitu ya. Nggak bisa dapat makan bakso 20.000 atau berapa jenis gitu ya. Karena ada yang namanya inflasi. Nah, jadi uang itu ketika teman-teman pegang uang tunai itu kalah sama yang namanya inflasi. Di Indonesia inflasi itu kurang lebihnya biasanya sekitar 4%-an ya,
4 plus minus 1 biasanya ya 3-5%, kisarannya aja. Nah berarti duit kita 100.000 sekarang sama 100.000 tahun depan itu daya belinya sudah berbeda. Gitu. Nah tadi udah cash flow udah, dana darurat udah. Kemudian tadi ada satu lagi apa Bu? Proteksi. Nah kalau proteksi bagaimana Bu? Nah jadi begini, namanya manusia gitu ya. Namanya manusia itu kan kadang ada musibah tidak terduga. Misal sakit, kita nggak mau sakit pasti ya Mbak ya. Tapi namanya sakit, satu, ketika sakit kita nggak bisa menghasilkan income, harus masuk rumah sakit. Dua, biaya rumah sakit itu mahal. Iya kan? Nah minimal teman-teman punya namanya asuransi kesehatan. Duh Bu, saya duitnya mepet dikit. Yang paling murah apa di Indonesia? BPJS. Ya sudah, itu aja dulu gitu ya, karena mampunya itu. Nah minimal itu. Yang pertama adalah asuransi kesehatan. Yang kedua, misalnya nih ya, ada suami istri rumah tangga gitu ya, yang kerja suaminya aja. Nah ketika suaminya nggak ada, otomatis kan istrinya belum terlatih untuk menciptakan income. Nah itulah kenapa untuk yang tipe seperti itu harus punya namanya asuransi jiwa. Karena begitu suaminya nggak ada, nanti istrinya bisa pakai dana asuransi jiwanya tadi dulu untuk belajar menciptakan income. Betul. Paling tidak teman-teman punya 2 proteksi ini, gitu ya. Dan sekali lagi bedakan asuransi sama investasi. Ya betul. Ya, jadi asuransi itu kita mengalihkan resiko. Jadi kalau ada apa-apa sama kita, ada yang akan memproteksi ya, menjaga kita begitu ya. Sekali. Nah, tadi ada kata investasi begitu. Nah, apa itu dan mengapa milenial perlu melakukan investasi begitu? Nah, jadi kalau bicara investasi, teman-teman harus paham dulu tentang namanya aset dulu, ya. Nah, jadi aset itu kita bagi 3. Jadi misalnya nih, Mbak pengen menghitung nilai kekayaan bersih saya, misalnya begitu. Pertama kita lihat dulu aset. Nah, aset itu satu ada yang liquid, gampang dicairkan, berarti yang dana darurat tadi kan ya. Nah, 2 ada aset pakai, rumah, mobil, tas, sepatu, semua yang kita pakai. Aset pakai biasanya nilainya terdepresiasi atau turun terus kecuali rumah. Tapi masalahnya adalah kalau rumah itu kita tinggali, ya masa kalau kita butuh jual gitu kan ya. Benar. Nah, jadi kan nggak bisa diapa-apain, cuma ditinggali. Nah itu namanya aset pakai. Nah aset ketiga namanya aset investasi. Nah orang Indonesia nih Mbak ya, seringnya begitu naik pendapatannya, gajinya naik, dia gedein di aset pakai, di mobil mewah, rumah. Iya benar. Padahal ketika terjadi kondisi nggak enak dan ini dijual, satu jualnya nggak bisa cepat, 2 karena butuhnya buru-buru tadi, jadi turun harganya. Nah, makanya sebenarnya teman-teman perlu balance-nya tadi kan, harus punya liquid buat jaga-jaga, pakai ya buat kita nikmati ya, kita pakai, tapi jangan lupa yang ketiga, namanya investasi. Nah, kalau investasi berarti asumsinya adalah aset yang kita beli sekarang nilainya akan terus meningkat. Jadi kalau kita beli sesuatu lalu kita nggak yakin nilainya meningkat atau enggak, maka dia adalah bukan aset investasi. Karena kan suka nih ya pakai bahasa gini nih, aku mau beli apa ya, cewek-cewek suka beli apa, ini kan investasiku. Benar, beli tas. Nah gitu ya, tas desainer misalnya, tas desainer kalau memang kita bisa ketemu komunitas, mungkin bisa nilainya naik. Itu pun kita harus jaga, nggak boleh kena air, nggak boleh kegores, kalau enggak nilainya pasti turun. Nah, berarti ini belum tentu jadi investasi. Investasi di sesuatu yang pasti naik, gitu. Nah sekarang kalau bisa dicontohkan, mungkin Cakramania bertanya gitu ya, kira-kira saya harus investasi dalam bentuk apa? Toh uang saya juga dapatnya bulanan dari orang tua begitu. Apa yang mepet lagi gitu. Itu saya harus bagaimana begitu. Nah teman-teman tadi balik lagi ya, ketika bertanya saya harus invest apa. Nah di sini satu, teman-teman sudah punya dana darurat kan? Harus. Kenapa? Karena kalau kita
bicara investasi itu pasti ada potensi kerugian. Kalau salah pilih misalnya, atau kondisi pasar lagi turun, jadi kita nggak bisa pastikan bahwa kita akan selalu dapat untung yang sesuai kita mau. Bisa jadi turun. Nah makanya kita selalu bilang investasilah pakai duit dingin, duit yang nggak kepake. Duit dingin, ada duit panas ya berarti cakramania. Gitu. Jadi gini, ada orang nih, aku tuh sampai gadein rumah loh mbak buat investasi. Boleh nggak kira-kira? Enggak lah ya. Nggak boleh, gitu ya, rumah kita pakai, gitu ya, tempat tinggal. Karena kalau investasinya gagal itu rumah hilang. Benar. Nah jadi kalau untuk teman-teman dana darurat aku udah punya, proteksi udah ada BPJS gitu ya misalnya. Nah sekarang masih punya nih duit nih, kan tadi setiap bulan nyisihin ya. Nah nyisihin itu masih ada duit, aku harus invest kemana? Sebenarnya balik ke 3 pertanyaan, balik lagi. Nah, kamu invest buat apa? Untuk apa? Ingin apa? Nah, itu namanya tujuan keuangan. Kenapa harus ditanya ingin apa? Karena kita akan tahu kamu butuh ketemu sama duit ini kapan. Karena kan tinggal bilang, Mbak aku mau invest buat nikah 2 tahun lagi. Jelas dana ini adalah untuk menikah, maka kita nggak bisa taruh di yang resikonya tinggi, takut nggak jadi nikah. Terus yang kedua, butuhnya 2 tahun lagi. Nah, pertanyaan kedua adalah kenali profil resikomu. Mbak Feby, kalau duitnya hilang 1 juta, nangisnya berapa hari? Lama. Kalau hilang 50 juta lebih lama lagi gitu ya. 7 purnama bisa-bisa. Karena ada orang gitu ya, duitnya hilang 100.000 itu nangis berhari-hari. Nah berarti bisa jadi orang ini tidak berani ngambil resiko. Tipenya konservatif. Jadi ada 3 tipe manusia ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang konservatif, gak berani ambil resiko. Jadi gak apa-apa deh, gak untung besar, yang penting dana saya aman. 2 adalah moderat ya. Moderat itu di tengah-tengah. Jadi dia mau untuk, tapi nggak apa-apa deh rugi asal nggak banyak-banyak. Nggak banyak-banyak. 3 ada yang namanya agresif. Ya kalau agresif itu ya nggak masalah mau rugi, penting untungnya besar. Nah harus dikenali dulu karena gini, kalau Mbak Feby ini misalnya nih ya orangnya itu konservatif, tiba-tiba semua duitnya ditaruh di saham, pas pasar lagi merah bisa stres ya. Stres gitu kan, stres, sakit, biayanya mahal, kelupaan, nggak punya proteksi, kacau gitu ya. Nah ini yang bikin kacau. Pertanyaan kedua kan tadi. Pertanyaan ketiga, ketersediaan danamu, duitmu sekarang ada langsung banyak, ataukah cuma bisa nyisihin per bulan gitu. Karena itu akan beda pemilihan instrumennya. Jadi harus dari 3 pertanyaan itu tadi. Kalau itu kejawab baru ketahuan, oh kamu harus taruh duitmu di sini. Gitu. Wah, ini kayaknya bincang-bincangnya berat tapi juga enak, tapi juga membuka wawasan kita semua. Saya yakin cakramania kira-kira kamu tergolong orangnya yang seperti apa? Konservatif, moderat, atau tadi apa satu lagi? Agresif begitu ya. Kalau saya kayaknya yang moderat aja deh ya. Saya moderat begitu ya. Konservatif malah saya. Jadi biasa kan ibu-ibu gitu ya. Moderat cenderung konservatif gitu. Saya rasa itu perbincangan kita yang luar biasa ini menarik, sangat menarik, dan semoga cakramania juga paham ya apa yang disampaikan tadi, dan menurut saya itu sangat ringan bahasa-bahasa yang digunakan, dan jangan lupa hidup itu harus bahagia begitu ya. Jadi keuangan itu kita nggak perlu mikir ini sebagai sesuatu yang susah, gampang. Cuman yang perlu kita rubah itu mindset, karena kalau masalah hasil, imbal hasil macam-macam, teman-teman hidup di era digital. Informasi itu luar biasa. Bahkan sekarang misalnya teman-teman ingin melihat fluktuasi harga saham, langsung ada. Ingin melihat prospektus kondisi perusahaan, langsung ada, gitu ya. Ingin menghitung kebutuhan dana, kalkulatornya langsung ada. Yang lebih susah adalah membuka mindset bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan, kita mulai. Menyadarkan dirinya sendiri bahwa aku sudahkah melakukan hal itu, begitu ya. Gitu ya. Jadi teman-teman harus sadar dulu bahwa semakin muda kita memulai financial planning, tujuan keuangan kita itu tercapainya akan lebih cepat, gitu ya. Jadi kalau di financial planning itu Mbak, kita ujungnya itu adalah financial freedom. Jadi hidup itu bangun udah nggak mikir cicilan, ya kan?
udah punya Nggak punya utang ya? nggak punya Nggak punya utang. nggak ada cicilan gitu ya. Terus udah punya passive income dari investasi. Jadi kalau SMS banking itu bunyi-bunyi mulu ya. Wah, passive income datang dari hasil investasi gitu. Sudah punya proteksi gitu ya. Jadi udah terproteksi kalau sakit ada yang bayarin. Ya udah, terus apa yang mau dipikir gitu ya? Tinggal kita bekerja untuk berkontribusi sama masyarakat. Ya, betul. Gitu. Jadi mungkin Cakramania ada yang mungkin berpikir bahwa kenapa sih kok kayaknya kayak dikasih harus berinvestasi, harus mengatur diri. Sebenarnya nggak apa-apa juga tidak mau mengatur diri kita, itu nggak ada masalah. Tapi jangan iri ketika melihat orang lain lebih sukses daripada kita begitu. Income boleh sama, pendapatan boleh sama, tapi begitu merencanakannya benar atau nggak benar, kenaikan standar hidupnya akan berbeda gitu ya. Ketika mau diajak ngopi ke mana, contohnya Java Dancer gitu ya, ketika orang lain jadi nggak deh, di situ mahal. Ada nih gitu ya. Jadi mahal, murah, kaya, miskin tuh it just stay on our mind, betul ya? Gitu ya, ada. Makanya kita juga gini, financial planning itu bukan berarti kita harus hidup susah. Oke. Ya. Tapi memang di semua pos sudah ada alokasi. Kamu mau ngopi, ada alokasinya gitu ya. Mau beli pernik-pernik lucu, mau melakukan hobi, semua ada. Ada pos-posnya. Nah, pos-posnya itulah yang kita harus tertib, nggak boleh dilanggar supaya tercapai tujuan keuangan. Gitu. Aduh, terima kasih banget buat informasinya dan juga motivasinya untuk Cakramania. Sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita, mohon Ibu untuk memberikan closing statement kepada Cakramania supaya menyempurnakan pembicaraan kita pada saat ini. Silakan. Oke, buat millennials ya. Jadi yang pertama, jangan pernah berpikir bahwa perencanaan keuangan itu akan membuat kita sengsara ya. Buka dulu mindsetnya bahwa kita bisa senang sekarang, tapi kita juga bisa senang di masa depan. Dan ada satu quotes ya yang selalu bilang bahwa if you fail to plan, you are planning to fail. Jadi kalau kamu gagal merencanakan sesuatu, ya berarti kamu sedang merencanakan kegagalanmu gitu ya. Nah, jadi makanya yuk mulai sekarang, mulai belajar perencanaan keuangan, diterapkan supaya bisa cepat tercapai financial freedom. Aduh, tuh Cakramania. Kalau kamu tidak berencana, maka kamu akan mengalami kegagalan. Iya. Kalau gimana tadi Bu? Kalau kegagalan? If you fail to plan, you are planning to fail. Oke. Sedang merencanakan kegagalan. Jadi mari kita tetap terus merencanakan apa yang ingin kita capai di dalam hidup kita. Terima kasih sekali lagi Bu Wulan atas kehadirannya di Cakraloka. Semoga apa yang kita diskusikan ini betul-betul bermanfaat buat saya dan juga buat Cakramania. Mungkin nanti next kita bisa khusus topik-topik khusus ya buat para milenial ini. Mau ngomongin investasi, ayo. Ngomongin apapun boleh. Oke, kalau memang Cakramania menginginkan informasi lebih lanjut tentang financial planning, boleh aja tuh nanti tinggal ketik di kolom chat di bawah itu ya. Silahkan aja begitu. Terima kasih Bu. Semoga kita bisa ketemu lagi di topik-topik financial planning yang lainnya. Siap. Terima kasih. Yakinkan diri kita bahwa rencana akan menjadi nyata. Jangan menyerah dan teruslah berusaha. Inilah Cakraloka.